Pemirsa, virus Human Metapneumovirus (HMPV) yang dikabarkan tengah mewabah di China menyita perhatian internasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan virus HMPV bukanlah virus mematikan dan tergolong virus lama. Virus Human Metapneumovirus (HMPV) dikabarkan mulai merebak di Cina sejak Desember 2024 lalu. Selain Cina, negeri jiran Malaysia juga melaporkan sebanyak 327 kasus infeksi HMPV sepanjang 2024 atau meningkat sebanyak 45%. Guna mengantisipasi penyebaran virus HMPV asal Cina ini, sejumlah bandara internasional memasang alat termoscanner di pintu masuk terminal kedatangan. Sebanyak 5 alat termoscanner dipasang oleh pihak Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Sementara Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta selain memasang alat termoscanner di terminal kedatangan internasional, penumpang dari luar negeri wajib mengisi kartu Satu Sehat Kementerian Kesehatan sebagai alat deteksi dini. Menanggapi semakin merebaknya virus HMPV di Cina, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan virus Human Metapneumovirus HMPV bukanlah virus baru, melainkan virus lama yang beredar sejak tahun 2001 di seluruh dunia. HMPV ini mematikan, itu tidak benar. Ya, HMPV ini tidak mematikan. Ya, sama seperti flu biasa. Apakah yang keempat pertanyaannya, apakah HMPV ini ada di Indonesia? HMPV ini sudah ada di Indonesia sudah lama. Ya, kalau dicek apakah sekarang ada? Meski virus HMPV tidak berbahaya, namun masyarakat tetap diimbau untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui mengenai apa dan bagaimana penyebaran virus HMPV serta apakah kita patut was-was, sudah bersama kami Ibu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan. Halo, selamat pagi Ibu Widiawati. Selamat pagi Mbak Zega, salam sehat. Salam sehat Ibu. Ibu, ini kita baru mendengar nih ada virus baru yang sudah mewabah di China. Dan sekarang juga kerap ataupun sudah ramai diperbincangkan di media sosial. Apakah mungkin virus HMPV ini berpotensi menjadi pandemi baru usai COVID-19, Ibu? Ya Mbak, jadi perlu diluruskan. Biasanya kan karena mungkin terbayang kembali COVID ya Mbak ya. Jadinya kayaknya kalau ada influenza pasti akan ada COVID kembali. Nah di sini banyak pembicaraan yang emang mencoba mensejajarkan infeksi HMPV ini dengan COVID-19. Nah ini sebetulnya tidak betul, karena kita perlu ketahui ada beberapa hal. Jadi seperti disampaikan tadi oleh Pak Menteri, bahwa ini adalah bukan virus baru, bukan varian baru, karena ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, 2001. Nah, di sisi lain, COVID-19 ini adalah virus baru dari corona, dan ini menyebabkan pandemi. Walaupun sebetulnya keduanya bisa disebutkan bahwa gejalanya serupa. Perlu diketahui juga bahwa semua infeksi paru dan saluran nafas ini memang gejalanya seperti itu. Jadi tidak spesifik kalau gejala gitu kemudian COVID-19, karena sekali lagi COVID-19 ini adalah pandemi, ditemukan virus baru, virus corona, sementara HMPV adalah bukan virus baru. Dan ketiga juga kita bisa menyebut HMPV ini mirip COVID-19 karena orang bilang wah di Cina ada lonjakan. Ini juga tidak tepat. Karena dari waktu ke waktu memang selalu ada peningkatan kasus infeksi saluran napas, apalagi di negara musim dingin yang punya 4 musim seperti Cina. Jadi tidak tepat kalau kita terlalu cepat mengkorelasikan kenaikan kasus HMPV dengan COVID-19, walaupun kita memang tetap harus waspada, tetapi jangan panik. Gitu Mbak. Oke, di Indonesia sendiri apakah sudah terdeteksi Bu, ataupun ada masyarakat yang mungkin sudah terdata, sudah mengalami virus HMPV ini, atau bagaimana sejauh ini Bu?
Iya, sudah terdata, sudah maksudnya sudah ada yang terkena dan sudah sembuh, Mbak. Jadi tidak apa-apa karena sekali lagi bahwa virus HMPV ini adalah sama seperti influenza biasa, baik penanganannya, gejalanya. Jadi kalau misalnya tidak nyaman, tidak enak badannya, sebaiknya tidak bermobilitas. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu membedakan seorang yang terkena flu biasa dengan yang terjangkit HMPV? Sebetulnya kan memang sama ya Mbak, tapi tetap pada pemeriksaan yang ada saja kita pakai PCR. Nanti di situ ada apa namanya, ada hasilnya bahwa dia tidak HMPV, dia tidak COVID, tapi dia flu biasa. Oke, upaya pencegahannya seperti apa kira-kira Bu? Ya, upaya pencegahannya kita selalu edukasi kepada masyarakat yang tentunya sekarang tadi seperti diutarakan kalau itu pintu-pintu masuk bandara itu ada scanner ya Mbak ya untuk gejala untuk orang yang demam atau apa. Kemudian kita juga sudah membuat ada surat edaran terkait dengan kewaspadaan dan kesiapsiagaan infeksi saluran pernafasan akut yang disebarkan ke Dinas Kesehatan Provinsi, kabupaten kota, kemudian ke bidang kekarantinaan kesehatan, kemudian ke bidang laboratorium kesehatan masyarakat, dan di beberapa rumah sakit, puskesmas, dan pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu, kita juga melakukan promosi dan preventif. Itu jadi kita gaungkan bahwa masyarakat harus waspada, harus tetap PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga imunitas tubuhnya supaya tidak turun, dan kemudian makan makanan bernutrisi atau bergizi, kemudian istirahat cukup. Kalau misalnya memang terkena influenza, sebaiknya tidak melakukan mobilitas atau kegiatan di luar. Tetapi kalau harus keluar juga, nah kita tetapkan kembali protokol kesehatan, memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan baik dan benar, dan kemudian juga menghindari kerumunan. Jadi intinya adalah sebetulnya ini influenza ringan, jadi tidak perlu panik, tetapi tetap waspada, protokol kesehatan kembali lagi, kita pakai masker, kita cuci tangan, kemudian kita hindari kerumunan. Oke, Gitu, baik. Mbak. Baik, terima kasih Ibu Widiawati hari ini sudah memberikan informasi terkait virus HMPV. Sehat selalu Ibu, salam sehat. Salam sehat Mbak, terima kasih.